Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Amin. Ya, teman-teman, kita semua tahu bahwa Agus Harimurti Yudhoyono diberi tugas oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Nah, padahal hanya berapa bulan lagi ya tugasnya itu mungkin 6 bulan, 7 bulan sebenarnya sudah tidak efektif ya menjadi seorang menteri gitu dan ini tentu disayangkan banyak pihak ya. Kita tahu bagaimana kerasnya AHY itu berpidato mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo gitu ya. Bahkan dia lebih keras dari Anies Baswedan dalam mengkritik pemerintahan dan banyak loh kader Demokrat yang menyayangkan aksi Partai Demokrat yang kini bergabung dengan pemerintahan. Nah, kita kan dengar salah satu pendapat seorang bapak gitu ya yang menyayangkan langkah AHY ini gitu teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. 9 tahun melawan sebagai oposisi hanya untuk ngejar 6 bulan jadi menteri. Aduh, kacau kali kawan. Sorry ya ketum ya, sorry ya. Mau dibawa kemana nih jalan partai ini ketum? Pelajaran apa yang saya dapat melihat dari apa yang para elit Demokrat lakukan hari ini? Rupanya jelas hanya mengejar jabatan hanya untuk menteri 6 bulan. Tapi nggak apa-apa lah, biar rakyat yang menilai dalam persoalan ini. Ya, alhamdulillah Demokrat masih selamat untuk DPR RI, DPRD, kota, kabupaten, provinsi, ya kan. Tetapi kita tengoklah berikutnya bagaimana Demokrat hari ini dengan 9 tahun jadi oposisi, menyerang cebong, sekarang jadi cebong, dapat menteri hanya untuk 6 bulan. Selamat, congratulations ketum. Ya, dari bajunya sepertinya Bapak ini kader Partai Demokrat ya. Ini saya lihat di bajunya ada simbol Mercy gitu ya, kalau tidak salah. Lalu memanggil AHY sebagai ketum ya, pasti Bapak ini kemungkinan besar adalah kader Partai Demokrat. Tadi Bapak ini menyayangkan ya 9 tahun jadi oposisi. Ya, saya tambahkan menyerang paling keras lah di antara pentolan koalisi perubahan. AHY yang paling berapi-api maju paling depan menyerang paling keras pemerintahan Presiden Jokowi. Dan sekarang kata Bapak ini malah ikut jadi cebong, amat disayangkan gitu ya teman-teman ya. Benar kata Anies Baswedan, tidak semua orang itu kuat jadi oposisi. 9 tahun begitu keras menyerang, mengambil posisi oposisi gitu ya, hanya untuk menteri 6 bulan, kata Bapak ini tadi ya. Begitu ya teman-teman kondisinya hari ini. Mas AHY, selamat ya sudah dilantik jadi menteri oleh Pak Jokowi. Untung sampean Mas, untung. Tidak jadi cawapresnya perubahan. Kalau jadi sekarang pasti Mas AHY lagi sibuk nuduh pemerintah curang. Karena apa? Nggak bisa menerima kekalahan. Dan sekarang lagi sibuk cari kawan. Karena apa? Kawannya pada ingin masuk ke pemerintahan. Sedangkan dia nangis di pojokan. Makanya sekarang lagi berusaha gimana caranya harus putaran kedua. Ya, siapa tahu ada kemungkinan menangis. Selamat Mas Haye, selamat karirnya melesat. Siapa tahu 2029 bisa menjadi capres. Tapi ingat, si perubahan jangan diajak ya. Apa? Aduh, para pendukungnya ribet. Para pendukungnya itu menggemaskan sekali. Capek saya menghadapi. Gue nemu tweet ini teman-teman. Teman-teman bisa pause dan baca dulu ya. Nah, di tweet ini tuh menggiring sebuah framing di mana kalau misalnya Mas AHY ini adalah seseorang yang dikhianati oleh Pak Anies dan sekarang menempati jabatan menteri. Sedangkan Pak Anies ini orang yang berkhianat, tidak beretika, tidak beradab gitu. Beliau tidak mendapatkan jabatan melainkan gigit jari gitu. Padahal yang pertama yang harus kita ketahui, 2019 ada kok orang yang mengkhianati rakyat, mengkhianati pendukungnya dapat jabatan menteri juga. Jadi tentang masalah jabatan menteri ini bukan tentang siapa yang berkhianat atau mengkhianati, melainkan orang-orang yang punya kepentingan pribadi
dan ingin mempunyai posisi beberapa untuk memperkaya diri, walaupun gak semua. Yang kedua, framing ini tuh adalah framing yang salah kalau menurut gue. Seolah-olah ketika lu menjabat sesuatu, menjadi presiden, menjadi menteri, lu tuh adalah seorang pemenang, sedangkan orang-orang di luar adalah para loser gitu ya. Kalau menurut gue framing ini salah ya. Kenapa? Karena yang pertama, ketika lu mendapatkan jabatan tertentu, ketika lu menempati posisi tertentu, apalagi sekarang menjadi menteri atau menjadi presiden, itu bukan titik kemenangan. Itu adalah titik tanggung jawab buat lu. Jadi jangan menganggap ketika lu menjadi presiden, lu menjadi menteri, wah gue nih menteri, gue nih presiden. Enggak. Justru ketika lu menjadi presiden, menjadi menteri, lu harus berpikir, gue harus melakukan hal apa untuk rakyat. Bukan berarti ketika lu di titik sana tuh lu lebih hebat dibanding rakyat, lu lebih hebat dibanding yang lain. Itu framing yang salah. Dan semua orang lu anggap loser, semua orang lu anggap kalah, semua orang lu anggap gak ada apa-apanya ketika lu menempati posisi tersebut. Padahal yang jelas ketika lu menempati posisi tersebut, justru lu harus menjadi pembantu buat kita. Justru lu harus bisa berperan untuk kita. Justru lu harus bertugas untuk kita gitu. Bukan berarti justru lu yang memerintah kita. Enggak, justru kita yang harus menagih ke lu ketika lu mendapatkan posisi tersebut. Itu menurut gue framing yang tepat. Jadi banyak framing sekarang ketika lu menjadi menteri, lu menjadi presiden tuh lu adalah segalanya, lu adalah penguasa. Padahal udah jelas kita tuh negara demokrasi, demos kratos. Artinya apa? Kekuasaan ada di tangan rakyat. Kita bedah teman-teman. Presiden sama wakil presiden lebih tinggi siapa jabatannya? Lebih tinggi presiden. Gubernur dengan wakil gubernur lebih tinggi gubernur. Bupati dengan wakil bupati lebih tinggi bupati. Sama, rakyat dengan wakil rakyat yang lebih tinggi rakyat juga. Jadi mereka yang ada di sana, mereka ada wakil-wakil kita yang dimana jabatan kita sebagai rakyat adalah jabatan tertinggi di Indonesia. Bukan berarti kita itu rendah, bukan berarti kita ini loser, bukan berarti kita tuh nggak ada apa-apanya. Itu yang pertama. Terus framing yang kedua, banyak orang yang bilang kita menang gara-gara jadi menteri, gara-gara jadi presiden. Man, di Indonesia nih ada yang disebut legislatif, nggak cuma eksekutif. Itu kalangan-kalangan eksekutif. Sekarang contoh, mungkin Pak Ganjar bisa dibilang kalah nanti di Pilpres, PDIP kalah di Pilpres, tapi PDIP menguasai parlemen, menguasai legislatif, dia menang di legislatif. Apakah masih bisa dibilang PDIP ini kalah? Enggak. Justru di situ letak check and balance-nya di situ. Nah, makanya framing-framing sekarang yang menurut gue itu kacau. Seolah-olah menjadi seorang oposisi itu adalah hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak terhormat. Jadi wah menang nih jadi presiden, menang nih jadi menteri. Dan orang-orang yang oposisi, yang di luar kabinet, mereka tuh adalah orang-orang terhina. Mereka tuh adalah orang-orang yang kalah. Mereka tuh orang-orang yang tidak terhormat. Itu adalah framing yang salah. Justru demokrasi itu memuliakan semua. Memuliakan orang-orang yang oposisi, memuliakan orang-orang yang di parlemen, memuliakan orang-orang yang ada di kabinet. Semua terhormat gitu loh. Jangan menganggap ketika lu menjadi presiden, lu menjadi menteri, lu penguasa, lu segalanya, lu bisa doing anything what you do. Enggak loh gitu. Karena sebenarnya penguasa yang sebenarnya adalah rakyat itu sendiri. Persetan dengan lu di kabinet, persetan dengan lu di parlemen, persetan dengan lu di yudikatif, kita sebagai rakyat, kita memegang hak tertinggi. Jadi buat lu yang bertugas di atas sana, lu presiden, lu menteri, lu DPR, siapapun lu yang ada di atas sana, ingat, kita yang harus lu dengar suaranya. Dan apapun yang lu buat, kebijakan yang lu buat di sana, hal-hal yang lu buat harus berdasarkan apa yang kita butuhkan, bukan atas yang lu butuhkan. Jadi buang framing-framing. Ketika lu menjadi sesuatu, lu bisa mendapatkan privilege tertentu dan melupakan bahwa lu di sana sedang bertugas untuk kita sebagai rakyat. Gua AHY, daripada jadi cawapres tapi kalah, mending gabung pemerintah jadi menteri. Gua AHY, karir politik gue melesat dari cagup DKI, ketum partai, sekarang jadi menteri. Itu semua berkat bokap gue. Gua AHY, harusnya gue menhan, tapi ATR BPN gak apa-apa lah. Yang penting kursi menteri. Gua AHY, anaknya SBY. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Apa kabar program food estate? Banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritik kebijakan food estate ini. Setahun nuding pita kira-kira masuk akal nggak? Kita suka bingung sekarang, where is the line? Mana garisnya? Ini agenda kepentingan negara, satu sisi bagus, oke, gitu. Tetapi ternyata, ya ini tujuannya adalah agar bisnis kami yang ada di sini, ya bisa diakomodasi. Ini confusing.
dan hampir pasti merugikan negara. Ya, itu ya teman-teman tadi kritik-kritik AHY yang begitu keras kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan secara spesifik menyebutkan yang namanya food estate. Tapi akhirnya malah dia dukung dan dia jadi menteri gitu ya teman-teman. Jadi ya itulah lucunya politik. Tapi ya kalau saya pikir 6 bulan, 7 bulan tuh bisa kerjakan apa ya? Menurut saya sih tidak efektif ya. Mungkin ini adalah upaya politik Presiden Jokowi agar koalisinya Prabowo kuat. Tapi sih saya harapkan PDIP, PKB, PKS, Nasdem, P3 itu ya, partai-partainya Ganjar dan Anies itu mau bersedia jadi oposisi gitu ya. Saya nggak bisa bayangkan ya dengan koalisi segemuk yang di kubu Pak Prabowo ditambah misalnya kubunya Anies dan Ganjar jadi koalisi juga. Saya nggak bisa bayangkan itu bagaimana kontrolnya, bagaimana pengawasannya. Masyarakat tinggal sendiri karena nyaris tidak punya wakil untuk mengoposisikan dirinya gitu, untuk mengawasi program-program pemerintah. Nah, makanya saya harap kubunya Pak Anies dan kubunya Pak Ganjar ini tetap mau jadi oposisi, mewakili rakyat untuk mengawasi kerja anggaran di pemerintahannya presiden terpilih ya teman-teman. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.